Kembali ke sumber azali. Bagian pertama, keberadaan manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, jiwa dan raga semua manusia secara umum sama. Semua orang memiliki ciri-ciri yang khas manusia. Dari sisi jiwa, yang tersembunyi dalam raga setiap orang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih khusus. Kaidah umum menyatakan, setiap orang dapat kembali ke sumber azalinya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalil-dalil agama yang jelas dan tegas merupakan petunjuk bagi siapa saja untuk perjalanan kembalinya. Dengan menapaki satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ia sebenarnya tengah mendaki jalan ruhani untuk mencapai alam ilmu tingkatan tertinggi. Rasulullah SAW memuji tingkatan ini dalam sabdanya, ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun, yaitu ma'rifat ilmu. Untuk mencapai tingkatan itu, pertama-tama orang harus meninggalkan keburukan dan kemunafikan dalam amalnya, sehingga orang lain dapat menjadi saksi atas dirinya. Setelah itu, ia harus menetapkan 3 macam tujuan bagi dirinya sendiri. Ketiga tujuan itu sebenarnya merupakan 3 macam surga. Tujuan pertama disebut ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal yang tentram atau surga duniawi. Tujuan kedua disebut naim, taman keridaan Allah bagi para makhluknya, yaitu surga yang berada di alam malaikat. Tujuan ketiga disebut Firdaus, surga samawi, yaitu surga yang dia alam ketunggalan akal sebab tanah air jiwa, nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Itulah 3 imbalan yang merupakan keindahan Allah bagi manusia yang berusaha menempuh tingkatan-tingkatan ilmu ini, mengikuti ajaran agama, menghilangkan kemajemukan dalam dirinya, serta memerangi hawa nafsunya untuk mencapai persatuan dan kedekatan dengan sang pencipta tarikah. Itulah imbalan atas perjuangannya meraih tingkatan makrifat, tingkatan untuk mengenal Tuhan. Rasulullah SAW setelah mengatakan, ada satu tingkatan yang di dalamnya segala sesuatu dihimpun dalam ilmu Allah. Dengannya seseorang mengetahui kebenaran yang menghimpun dalam dirinya semua jalan dan kebaikan. Ia harus mengamalkan kebenaran itu dan harus mengenal kesalahan serta meninggalkannya. Rasulullah bersabda, ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan ajarkan kami tentang kesalahan, lalu memudahkan kami untuk menjauhinya. Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya sendiri, dan sungguh-sungguh menentang nafsunya, niscaya akan mengenal Tuhannya dan mengikuti kehendaknya. Kembali ke azali. Bagian 2. Tujuan mulia itu mungkin saja dicapai di dunia ini. Bagi orang yang telah mencapainya, tak ada bedanya antara tidur dan jaga. Karena dalam tidur, jiwa dapat kesempatan untuk berjalan ke rumah sejatinya yaitu alam ruh, lalu kembali ke alam jasad dalam keadaan yang baru. Keadaan seperti ini kami sebut mimpi sejati. Layaknya mimpi, kejadian yang dialami mungkin terpecah-pecah, tetapi mungkin juga bersifat utuh, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Mi'raj, Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekusaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Zumar 39:42. Keadaan seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadah orang bodoh. Orang berilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang telah meraih pengetahuan sejati yang tak mengenal huruf maupun suara. Pengetahuan itu diperoleh dengan terus-menerus membaca kalimat tauhid dengan lidah dan hatinya. Hatinya telah masuk ke dalam cahaya ilahi melalui cahaya tauhid. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Pengetahuan batin mengenai ilmu batin, ilma al-batin adalah relung rahasiaku. Jika ku masukkan pengetahuan ini ke dalam hati hambaku yang saleh, takkan ada yang dapat mengetahui keadaannya kecuali aku. Dalam hadis qudsi lainnya dia berfirman, aku seperti sangkaan hambaku. Jika ia mencari dan mengingatku, aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam hati, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dan menyebut namaku dalam kelompok, aku akan mengingatnya dan menyebutnya sebagai hambaku, yang saleh dalam kelompok yang lebih baik. Jadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan jalan ini adalah tafakur, suatu laku yang jarang dijalankan kaum awam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Atau, sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Nilai setiap amal terletak pada hakikatnya.
Sesaat tafakur dalam hadis di atas tampaknya mengandung 3 nilai yang berbeda. Orang yang menafakuri suatu urusan dan berusaha menelusuri sebabnya, niscaya akan menyadari bahwa setiap bagian urusan itu memiliki banyak cabang, dan bahwa setiap penggalan, peristiwa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tafakur seperti inilah yang dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sama halnya tafakur mengenai ma'rifat, yang disertai tekad kuat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sebab, tafakur seperti itu adalah pengetahuan yang sejati. Kembali ke sumber azali. Bagian 3. Pengetahuan sejati adalah maqam tauhid. Seorang pecinta sejati akan menyatu dengan kekasihnya. Dari alam materi ini ia terbang dengan sayap ruhani ke alam karunia. Ahli ibadah berjalan kaki menuju surga, sedangkan ia terbang ke berbagai alam yang dekat kepada Tuhannya. Setiap pecinta memiliki mata dalam hati mereka. Berkat cinta mereka melihat. Mereka memiliki sayap bukan dari daging dan darah. Terbang menuju para malaikat mencari Tuhan mereka. Para pecinta itu terbang di alam batin. Merekalah orang yang berilmu. Mereka dianugerahi gelar sebagai manusia sejati, para kekasih dan orang yang sangat dekat kepada Allah. Bayazid Al-Bistami berkata, orang yang berilmu adalah kekasih Allah. Sufi lain mengatakan bahwa mereka dekat kepada Allah karena mereka adalah kekasih Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, sahabat-sahabat dekatku tersembunyi di bawah jubahku. Tak ada yang mengenal mereka, kecuali aku. Jubah itu adalah tampilan mereka yang sederhana dan bersahaja. Mereka tersembunyi bagaikan pengantin wanita yang ditabiri tirai pelaminan. Dapatkah engkau melihat kecantikannya? Yahya ibn Mu'az ar-Razi berkata, para kekasih Allah adalah minyak wangi bagi dunia ini. Namun hanya mukmin yang ikhlas yang dapat mencium wangi mereka. Kaum mukmin sejati itu mengikuti keharuman itu. Minyak wangi itu membangkitkan kerinduan kepada Tuhan dalam hati mereka. Seluruh perilaku mereka semakin meneguhkan langkah, upaya dan kesungguhan mereka. Tingkatan kerinduan, kesungguhan dan kecepatan. Langkah mereka meningkat pesat sesuai dengan semakin cemerlangnya cahaya mereka dan sejauh keberpalingan mereka dari dunia. Semakin jauh seseorang dari pakaian dunia, semakin dekat ia kepada sang kekasih. Ia merasakan kehangatan sang pencipta. Semakin dekat pula ia dengan hakikat batin yang dicarinya. Kedekatan kepada hakikat bergantung kepada kekuatan tekadnya. Semakin jauh dari dunia dan kemajemukan, semakin dekat ia kepada hakikat yang tunggal. Kekasih Allah adalah orang yang berjalan menuju ketiadaan hingga ia menyaksikan eksistensi hakikat. Ia telah menyerahkan seluruh dirinya sehingga ia tak lagi memiliki pilihan. Tak ada lagi aku yang tersisa, hanyalah eksistensi sang hakiki. Berbagai keajaiban yang ia tampilkan membuktikan ketinggian derajatnya. Namun semua mukjizat itu tak ada kaitannya dengan maqam rohaninya. Pada maqam seperti ini tak ada pengungkapan rahasia, karena penyingkapan rahasia ketuhanan dianggap sebagai kemaksiatan. Karomah atau kemampuan menampilkan sesuatu yang luar biasa merupakan hijab yang membuat seseorang lengah akan keadaan dirinya sendiri. Para wali yang merupakan kekasih Allah harus melewati sekurang-kurangnya 1000 anak tangga. Di antara anak tangga yang pertama adalah karamah. Jika dapat melewatinya, ia dapat mendaki anak tangga lainnya. Jika tidak, langkahnya terhenti di sana.